Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Collision Avoidance System, yang artinya sistem penghindaran tabrakan pada kendaraan. Mengapa teknologi penghindaran tabrakan ini dibutuhkan? Alasannya yang pertama adalah karena risiko tabrakan menjadi tantangan utama transportasi modern yang berpotensi menimbulkan kerugian material, cedera, hingga korban jiwa. Yang kedua, collision avoidance system dikembangkan untuk mendeteksi potensi bahaya dan memberi peringatan atau tindakan otomatis. Yang ketiga, digunakan luas pada mobil, pesawat, kapal, robot industri, hingga drone untuk efisiensi operasional. Pengertian dan sejarah perkembangannya. Collision avoidance system adalah sistem keselamatan yang dirancang untuk mendeteksi kemungkinan tabrakan dan mengambil tindakan pencegahan melalui peringatan kepada operator atau pengendalian otomatis. Tujuan utama CAS itu ada 4. Yang pertama, mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pengguna. Yang ketiga, membantu keputusan saat darurat. Yang keempat, mengurangi kerugian akibat tabrakan. Sejarah singkatnya berawal dari industri penerbangan tahun 1950-an sampai dengan 1970-an akibat meningkatnya lalu lintas udara, lalu melus ke transportasi darat dan laut, robotika, dan kendaraan otonom. Kemajuan sensor dan AI membuat CAS semakin akurat dan efektif. Selanjutnya, prinsip kerja CAS ada 4 tahap utama proses kerja sistem. Yang pertama, deteksi lingkungan, yaitu sensor, radar, lidar, kamera ultrasonik, atau GPS yang mengumpulkan data lingkungan sekitar. Yang kedua, ada pengolahan data. ECU mengidentifikasi objek, mengukur jarak, kecepatan relatif, dan memprediksi lintasan. Yang ketiga, ada analisis risiko, menentukan tingkat risiko dari jarak, kecepatan, arah, dan time to collision. Yang keempat, ada tindakan pencegahan, peringatan suara atau visual, getaran kemudi, pengereman otomatis, atau kendali arah. Selanjutnya ada komponen utama CAS, ada 5 elemen yang membentuk sistem secara end-to-end. Yang pertama, ada sensor yang mendeteksi objek di sekitar kendaraan atau sistem. Yang kedua, ada unit pemrosesan yang mengolah informasi sensor dan menentukan tingkat risiko. Yang ketiga, ada sistem komunikasi yang menghubungkan sensor dengan komputer pengendali. Yang keempat, ada aktuator yang melaksanakan tindakan otomatis seperti pengereman. Dan yang terakhir, ada antarmuka pengguna yang menyampaikan informasi via layar, lampu, atau alarm. Selanjutnya ada jenis-jenis CAS, beragam implementasi sesuai fungsi dan moda transportasi. Yang pertama ada forward collision warning, yaitu peringatan saat kendaraan terlalu dekat dengan objek yang di depan. Yang kedua ada blind spot detection, yang mendeteksi kendaraan di titik buta pengemudi. Yang ketiga ada traffic collision avoidance, digunakan pada pesawat untuk menghindari tabrakan udara. Yang keempat ada automatic emergency braking, yaitu pengereman otomatis untuk menghindari tabrakan. Yang kelima ada lane departure warning, peringatan saat kendaraan keluar jalur tanpa sengaja. Yang keenam ada marine CAS, yang digunakan pada kapal untuk menghindari tabrakan di laut. Selanjutnya ada penerapan CAS di berbagai bidang. Yang pertama di bidang otomotif, seperti pengereman dan parkir otomatis, deteksi pejalan kaki, dan adaptive cruise control. Yang kedua ada di penerbangan, deteksi posisi pesawat lain dan rekomendasi manuver penghindaran. Yang ketiga ada di maritim, untuk memantau kapal sekitar dan membantu navigasi saat cuaca buruk. Yang keempat ada robotika, menghindari hambatan dan menavigasi lingkungan kerja industri. Yang kelima ada drone dan otonom, mengenali objek dan menentukan jalur aman secara mandiri.
Selanjutnya kelebihan, kekurangan, dan dampak dari CAS itu sendiri. Yang pertama itu kelebihannya meningkatkan keselamatan pengguna, mengurangi jumlah kecelakaan, membantu operator saat darurat, dan mendukung kendaraan otonom. Untuk kekurangannya tersendiri ada biaya pemasangan yang relatif mahal, yang kedua membutuhkan perawatan berkala, yang ketiga kinerja terganggu saat cuaca buruk, yang keempat resiko kesalahan deteksi. Adapun dampak terhadap keselamatan, penurunan angka kecelakaan, pengurangan korban jiwa, peningkatan efisiensi operasional, dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi transportasi modern. Baik, sampai di sini untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.